Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bersyukur jikalau pada hari ini kita berkumpul dan hari ini kita akan melanjutkan eksposisi Injil Lukas kita. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan keinginan telinga kita untuk mendengarkannya. Tetapi karena ini firman Tuhan, jadi tetap perlu diberitakan, ya. Ini bertentangan dengan intuisi dasar kita, keinginan dasar kita, yang kita itu ingin menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Tetapi hari ini kita dipanggil dan perlu belajar tentang ajaran firman Tuhan yang mengajak kita dan menantang kita mengenali identitas kita di hadapan Tuhan sebagai hamba. Jadi siapakah hamba yang setia? Terkait dengan tema ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Injil Lukas yang ke-12 ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-48 yang berbunyi demikian. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kata Petrus, "Tuhan, kepada kamikah Engkau tujukan perumpamaan itu? Atau kepada semua orang juga?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan mereka jatah makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuan itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Namun apabila hamba itu berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba perempuan, dan minum, dan mabuk, dan makan, minum, dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan dia akan memenggal dia, dan membuat dia senasib dengan orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Namun hamba yang tidak tahu dan melakukan apa yang pantas mendapatkan pukulan akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya diberi akan banyak dituntut dari dirinya, dan kepada siapa banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Saya akan membaca bagian akhir ini sekali lagi. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut dari dirinya. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Saudara, ada yang pernah nonton Spider-Man kan ya? Nah, di salah satu moto yang terkenal yang seringkali dikutip dari tokoh Spider-Man itu adalah satu kalimat seperti ini. With great power comes great responsibility. Dengan kekuatan, dengan kuasa yang besar akan datang, akan diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Jadi siapa yang punya kekuatan yang besar, dia punya tanggung jawab yang besar. Mengapa kalimat ini muncul? Karena kalimat ini muncul dari satu kesadaran bahwa antara kekuasaan, power, dengan kerusakan itu berjalan seringkali dekat sekali, begitu ya. Jadi orang yang baik-baik saja ketika dia tidak memiliki kekuasaan,
itu bisa kadang-kadang berubah menjadi orang yang rusak, orang yang jahat ketika dia memiliki kekuasaan. Karena power tend to corrupt, ya. Kekuasaan itu memiliki kecenderungan ada sisi kerusakan di baliknya. Dan power yang besar bisa menghasilkan kerusakan yang besar. Dan absolute power, kekuatan kuasa yang absolut akan diikuti dengan kerusakan yang absolut. Jadi itu sebabnya tokoh Spider-Man itu mengemukakan the great power, with the great power comes great responsibility. Nah, kalimat ini bukan kalimat yang pertama kali dikemukakan oleh Spider-Man. Karena sudah seribuan tahun yang lalu, seorang Augustinian monk, seorang biarawan dari Ordo Agustinus yang bernama Hughes of St. Victor, itu sudah menuliskan bukunya Noah's Ark, Bahtera dari Nuh. Dan di dalam tulisan itu dia mengatakan seperti ini, the greater the power, the greater the responsibility. Semakin besar kuasa, kekuatan, maka semakin besar juga responsibility-nya. Saudara, waktu kita membaca Lukas 12 ayat 48, jikalau kita parafrasekan dalam bahasa kontemporer, itu akan memiliki pesan kepada kita, semakin besar anugerah yang diberikan kepada kita, semakin besar juga tanggung jawabnya. Nah, sekarang permasalahannya yang perlu kita pikirkan di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini, apakah kita itu tahu tanggung jawab kita, gitu ya. Jadi kita berbicara tentang tanggung jawab, kita berbicara tentang setia mengerjakan tanggung jawab kita. Pertanyaannya, kita ngerti nggak tanggung jawab kita? Dan berbicara tentang tanggung jawab, kita itu kadang-kadang salah di dalam mengerjakan tanggung jawab kita. Bagi yang pernah sekolah atau yang saat ini juga masih sekolah, apakah kita itu juga pernah salah belajar bahan ujian, ya? Jadi bahan ujiannya bab berapa sampai bab berapa, tetapi kita belajar bab berapa sampai bab berapa, begitu ya? Atau kita itu kadang-kadang bisa salah subjek, gitu. Yang diuji itu fisika, tapi kita kemudian belajarnya rajin, belajarnya bahasa Inggris, begitu ya. Terus kita sudah nyicil dan satu malaman itu kita nggak tidur karena kita belajar sungguh-sungguh, tetapi ternyata subjek yang dipelajari itu bukan subjek yang diuji pada hari itu, salah jadwal ujian. Saya pernah bergerak di bidang pendidikan, dan di bidang pendidikan itu saya kadang-kadang mendapatkan hal-hal yang lucu-lucu begitu ya. Kadang-kadang mahasiswa itu mengirimkan tugas yang tidak dimintakan gitu kayaknya. Tugasnya yang dimintakan apa, yang dikirimkan apa. Bahkan ada mahasiswa yang mengirimkan tugas tapi bukan tugas untuk mata kuliah itu, dia keliru submit paper begitu ya dari mata kuliah yang lain, padahal itu bukan mata kuliah di mana paper itu seharusnya dikirimkan. Dan itu bisa terjadi hal yang seperti itu. Pernah nggak kita mengalami hal seperti itu? Ada yang mungkin pernah punya pengalaman seperti itu, ya? Nah, bagi kita yang menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan kita sibuk setengah mati di dalam pelayanan, ya. Kita sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, gitu. Sampai seakan-akan kita itu tidak memiliki waktu. Tetapi apakah kita itu benar-benar tahu apa yang Tuhan minta dari kita? Jangan-jangan kita sibuk setengah mati, tetapi kita sedang mengerjakan apa yang sebetulnya Tuhan tidak mintakan itu untuk kita kerjakan. Jadi ketika kita membaca perikop kita hari ini, Lukas yang ke-12 ayat 41 hingga 48, kita dipanggil untuk memahami bahwa sebagai hamba Yesus Kristus, kita itu perlu menyadari ada tugas yang dipercayakan kepada kita. Dan tugas itu menuntut adanya satu pertanggungjawaban. Dan tugas itu ada konsekuensinya. Jadi ada tugas yang dipercayakan, ada tanggung jawab yang dimintakan kepada kita sesuai dengan tugas itu. Dan ada konsekuensi yang mengikuti jikalau kita mengerjakan tugas itu atau tidak. Lebih lanjut, kita akan melihat lebih mendetail dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di sini. Ini merupakan satu perumpamaan tentang sikap para hamba. Lebih spesifik,
Pada hari ini saya hanya ingin mengajak kita melihat kontras-kontras yang dimunculkan melalui perumpamaan ini. Dari kontras ini kita bisa melihat ada kontras dari dua respon hamba. Yang pertama adalah hamba yang setia, dan yang kedua adalah hamba yang tidak setia. Nah, sekarang bagaimana dengan hamba yang tidak setia ini? Kenapa kok terjadi ketidaksetiaan? Ternyata ada dua kontras lagi di situ. Kontras yang pertama, penyebab dari ketidaksetiaannya adalah karena dia tahu tetapi sengaja membangkang. Sedangkan yang kedua adalah karena dia tidak tahu, maka dia tidak melakukan tugasnya. Ketika kita berbicara tentang hamba yang setia dan yang tidak setia, kita bisa melihat di dalam Lukas 12 ayat 42 hingga ayat 44. Saya akan kembali membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hamba-hambanya, untuk memberikan mereka jatah makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-42, di sini disebutkan hamba itu punya status. Statusnya adalah pengurus rumah. Dengan istilah lain, dia adalah administrator, dia adalah manajer dari rumah itu. Namun kita perlu mengingat bahwa di dalam konteks zaman itu tidak semua manajer itu adalah orang merdeka. Ada manajer-manajer yang statusnya itu adalah budak, statusnya itu adalah hamba. Dan tokoh yang digambarkan di sini adalah seorang manajer, seorang administrator dari rumah, termasuk berbagai urusan dalam rumah itu bisa termasuk perusahaannya, tetapi statusnya itu adalah seorang hamba. Dan seorang administrator, manajer yang seperti ini, hamba yang setia ini diperlihatkan memiliki sikap dan tindakan, dia itu setia, dia itu bijaksana, dan dia melakukan tugasnya dengan baik. Sebagai konsekuensi dari hamba yang setia ini, maka dia diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya. Dan sebagai kepala atas semua hambanya, dia diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk take care hamba-hamba yang lain. Dia dipanggil untuk memiliki satu tanggung jawab merepresentasikan dari karakter Tuhan yang baik. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang memperhatikan hamba-hambanya. Dan dia dipanggil untuk memperhatikan hamba-hambanya, memberikan makanan kepada hamba-hambanya. Dan kemudian dia akan diberikan wewenang atas segala milik tuannya. Kalau kita membaca perjanjian lama, kita melihat ada seorang hamba yang setia, yang berlaku sebagai manajer, yang seperti ini, yang dipercayakan oleh tuannya segala hal. Siapa itu? Seorang anak yang masih muda, tetapi kemudian dia menjadi budak. Dan waktu menjadi budak, dia dipercaya oleh tuannya untuk seluruh urusan rumah dari sang tuan itu. Yusuf, ya, kita bisa melihat Yusuf adalah satu figur yang sesuai dengan gambaran dari hamba yang setia ini. Bagaimana dengan hamba yang tidak setia? Kita bisa melihat dari ayat yang ke-45 hingga ayat 46 yang berbunyi demikian. Namun apabila hamba itu berkata dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang," lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan diapain? Memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang yang tidak setia. Berbeda sekali dengan hamba yang setia.
Hamba yang tidak setia ini tidak memperhatikan hamba-hamba yang dipercayakan kepadanya, melainkan melakukan satu power abuse, ya, dengan power yang dia miliki, dia memukul hamba laki-laki, hamba perempuan, hamba-hamba yang setia kepada tuannya itu malah dianiaya oleh dia, dan kemudian dengan kekuasaannya dia menggunakan kesempatan di mana sang tuan itu pergi, maka dia hidup dengan gaya hidup yang makan, minum, mabuk. Dan bagi hamba yang seperti ini bukan tidak ada konsekuensinya. Ketika tuannya itu datang pada waktu yang tidak disangkanya, maka tuan itu akan mendapati bahwa hamba ini tidak disetia dan hamba ini akan dipenggal. Wah, horor ya, hamba ini akan dipenggal. Mengapa kok boleh? Karena konteks dalam pemerintahan dan sistem budaya Romawi pada waktu itu, sang tuan itu boleh melakukan apapun kepada hambanya, dan hukuman-hukuman seperti ini bisa terjadi. Namun istilah dipenggal di sini adalah untuk menghaluskan. Terjemahan yang lebih halus lagi dibunuh gitu ya. Terjemahan yang medium itu adalah dipenggal. Terjemahan yang lebih literal itu artinya dibelah menjadi dua. Diresret, dibelah menjadi dua, pek begitu. Kita mengingat bahwa di dalam konteks covenant, perjanjian pada waktu itu, orang yang berjanji itu akan berjalan di antara hewan-hewan yang dibelah menjadi dua, begitu, begitu. Dengan satu komitmen bahwa kalau aku melanggar janji bukan didenda, tapi kalau aku melanggar janji aku itu akan dibelah menjadi dua seperti ini. Dan gambaran seperti ini yang digunakan bahwa hamba yang tidak setia ini tidak berjalan sesuai dengan perjanjian antara sang tuan itu dengan hamba, dan dijadikan senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Setelah itu kita melihat kenapa sih seorang hamba itu bisa tidak setia. Ternyata seorang hamba bisa tidak setia ada dua golongan lagi. Yang pertama itu adalah mereka yang tahu tetapi tidak melakukannya. Saya akan membacakan hal ini di dalam ayat 47 hingga 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Sedangkan jenis hamba yang kedua ada di 48, namun hamba yang tidak tahu dan melakukan apa yang pantas mendatangkan pukulan akan menerima sedikit pukulan. Jadi kita lihat karakteristik hamba yang tidak setia golongan pertama. Dia tahu kehendak tuannya dan dia tidak melakukannya. Tindakannya dia tidak melakukan persiapan. Tuannya itu mau datang kapan, karena dia berpikir bahwa tuannya itu tidak datang-datang, dan dia tidak berbuat sesuai dengan kehendak tuannya. Saudara, masalah kita tahu akan sesuatu yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, itu bukan berarti kita aman-aman saja. Ketika kita tahu bahwa kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah satu dosa, itu adalah satu jenis bentuk dosa. Sebagaimana kita bisa lihat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Konsekuensinya hamba yang seperti ini akan menerima banyak pukulan. Selanjutnya kita melihat penyebab ketidaksetiaan yang kedua. Penyebab ketidaksetiaan yang kedua adalah dia tidak tahu. Dan karena dia itu tidak tahu, maka dia tidak melakukannya. Ya, dia tidak melakukannya karena dia tidak tahu. Jadi, aku nggak tahu, aku tidak melakukan. Dia jadi hamba yang setia atau tetap tidak setia? Karena tidak melakukannya. Dia tetap termasuk hamba yang tidak setia, walaupun dia tidak tahu. Dia melakukan sesuatu yang salah, pantas mendapat pukulan. Dan dia akan mendapat pukulan, walaupun pukulannya tidak seberat mereka yang sudah tahu, tetapi sengaja untuk tidak melakukannya. Melalui perumpamaan ini, setidaknya berbicara tentang tanggung jawab kita sebagai orang Kristen,
Kita perlu menyadari panggilan kita sebagai murid Kristus adalah dipanggil untuk mengenali identitas kita sebagai hamba Yesus Kristus. Satu identitas yang mungkin kita nggak suka. Identitas yang kita sukai apa? Diri kita itu bos atas diri kita sendiri. Tetapi di sini Alkitab itu mengajarkan bahwa kita perlu mengerti sebagai murid Kristus, identitas kita juga pada saat yang bersamaan adalah hamba Yesus Kristus. Dan sebagai hamba Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mengerti tugas kita. Bukan cuma mengerti identitas kita, tetapi mengerti tugas kita. Tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kita kepada kita itu apa. Dan setelahnya kita dipanggil untuk mengerjakan bagian kita dengan setia. Untuk memberikan penjelasan, saya akan memberikan satu ilustrasi yang ekstrim. Ilustrasi yang ekstrim yang memberikan satu gambaran bahwa kita perlu memiliki ketiga hal ini. Mengenal identitas kita, mengerti tugas kita, dan mengerjakan tugas kita, bagian kita itu dengan setia. Bayangkan saudara, jikalau gitu ya, suatu rumah sakit begitu. Mengapa saya bercerita rumah sakit? Karena hidup saya itu berurusan dengan rumah sakit berkali-kali, berurusan dengan UGD itu berkali-kali, begitu ya. Jadi kita bayangkan di rumah sakit itu ada dokter jaga yang ditugaskan oleh rumah sakit itu. Sudah di-hire seorang dokter jaga, namun seorang dokter jaga ini memiliki concern tertentu, memiliki passion tertentu, memiliki minat tertentu, hobi tertentu. Dan hobinya dia itu adalah menata ruang. Nah, jadi posisi furniturnya, posisi tempat tidurnya, posisi mejanya, posisi ruang kerja, itu dia senang sekali atur, dan dia atur semuanya itu dengan baik. Dan dia selalu memperhatikan kebersihan dari ruangan itu, semuanya dibersihkan, dan dia senang sekali dengan tugas itu. Sehingga ketika dia menjadi dokter jaga UGD, begitu ya, dia melakukan semuanya itu dengan baik. Dia datang di jam tugasnya itu, bahkan dia datang lebih awal karena dia bersih-bersih dulu. Dia pulang lebih lama karena dia akan bersih-bersih dulu begitu. Tetapi suatu saat itu terjadi kecelakaan, jedar begitu, ada orang berdarah-darah dimasukkan ke UGD. Dan begitu orang itu masuk ke sana, yang dia pedulikan apa? Waduh, orang ini masuk darahnya itu berceceran di sana sini, kemudian dia mulai sibuk membersihkan darah yang berceceran di sana sini. Hamba yang baik bukan ini? Hamba yang setia bukan ini? Di sini kita bisa melihat bahwa begitu ya, sang dokter ini dia tidak memahami identitasnya. Identitasnya itu adalah sebagai dokter jaga UGD. Yang dengan identitas itu ada tugas yang lebih penting daripada dia itu bersibuk-sibuk ria menata ruangan dan menjaga kebersihan yang di sana. Dan dengan demikian, karena dia tidak mengenali identitasnya dengan baik, dia pada akhirnya tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, dan dengan demikian tidak mengerjakan bagiannya itu dengan setia. Saudara, kita perlu mengenali identitas kita. Kita adalah anak-anak Yesus Kristus, kita adalah anak-anak yang dikasihi, dan sebagai hubungan anak dan orang tua dengan papa, kita itu memiliki satu hubungan yang spesial, dan Yesus Kristus itu menebus kita sebagai sesuatu yang berharga. Tetapi kita juga perlu mengingat identitas kita yang lain, bagian yang lain yang juga tidak boleh kita lupakan. Kita juga pada saat yang bersamaan adalah hamba-hamba Yesus Kristus. Kita bukanlah orang merdeka, dalam pengertian di dalam masa pemerintahan Romawi itu ada yang namanya budak, ada yang namanya orang merdeka. Tetapi kita perlu mengingat bahwa kita itu dahulu adalah budak dosa, hamba dosa. Tetapi setelah kita ditebus, kita menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan oleh Kristus untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi hamba kebenaran. Jadi kita bukan milik kita sendiri, tetapi kita ini adalah milik Tuhan. Kita bukanlah pemilik, kita bukanlah tuan, kita bukanlah bos, kita bukanlah raja. Tetapi kita itu hamba, dan bahkan kita itu bukan
konsumer. Kalau konsumer, dia akan datang dan dia itu dilayani dengan sebaik mungkin sesuai dengan ekspektasinya untuk dilayani. Dan dia ingin dihargai, dia ingin diperlakukan dengan baik karena dia adalah konsumer. Tetapi kita bukan dipanggil menjadi konsumer, tetapi dipanggil untuk menjadi hamba karena itu adalah identitas kita. 1 Korintus 6 ayat 19 hingga ayat yang ke-20 itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita adalah hamba-hamba Yesus Kristus. Kita telah ditebus, kita telah dibeli, kita itu telah lunas dibayar. Penjelasan lebih lanjut tentang lunas dibayar ini, kita dibeli bukan dengan barang yang fana, tetapi kita dibeli dengan harga yang mahal, yaitu harga Yesus Kristus itu sendiri. Melalui kita dibeli oleh darah yang mahal itu. Kita dipanggil untuk memuliakan Allah. Muliakanlah Allah itu dengan tubuhmu. Kita dipanggil untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan karenanya kita dipanggil untuk melayani Allah kita dan melayani sesama kita. Jadi waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita itu adalah ditujukan untuk mengelola tugas yang dipercayakan kepada kita. Apakah kita mengenali identitas kita ini sebagai hamba? Saudara, berbicara tentang identitas sebagai hamba, ada tantangan yang terlihat ataupun tidak terlihat di dalam diri kita. Saudara, kita hidup di tengah-tengah budaya di mana iman Kristen itu diajarkan secara individualistik. Jikalau kita mendengar khotbah-khotbah secara populer, secara umum, banyak didengungkan di sana-sana adalah ajaran-ajaran teologi yang mengajarkan iman yang individualistik untuk kepentinganku. Jadi kita sudah terbiasa dengan iman yang dinonabobokkan, kita datang ke gereja itu sebagai konsumer. Sebagai konsumer kita mengharapkan ada tontonan yang menarik, dari yang menyanyi, ada badut yang kemudian berkhotbah. Kita ingin melihat satu atraksi-atraksi yang menarik dan kita senang dengan atraksi-atraksi yang menarik itu. Dan di dalam iman yang individualistik itu kita mengharapkan berita-berita, khotbah-khotbah yang menghibur kita itu diberkati dengan berkat-berkat pribadi dan sebagainya. Saudara, kita juga hidup di era konsumerisme, di mana kita itu terus dipacu dengan berbagai iklan, dengan berbagai kebutuhan bahwa kamu perlu punya ini, kamu perlu beli ini. Ketika kita melihat orang-orang di lingkungan sosial kita, di kelas ekonomi yang sama dengan kita, cara liburan mereka seperti apa, cara berpakaian mereka seperti apa, gaya hidup mereka seperti apa, pencapaian-pencapaian prestasi mereka seperti apa. Dan kita terus dibombardir untuk apa? Untuk mengkonsum. Kita itu melahap lagi, dan seakan-akan kita ingin memuaskan diri kita dan terus-menerus kita itu butuh uang lebih lagi untuk belanja, untuk memuaskan diri kita. Nah, bagi kita yang hidup di tengah iman yang individualistik dan semangat konsumerisme ini, pertanyaannya, mau kita jadi hamba? Mau? Mau kita jadi hamba? Mau nggak? Saya ingin tanya, siapa yang mau jadi bos? Siapa pengen jadi bos? Yang muda-muda pengen jadi bos nggak? Apakah pengen jadi bos begitu ya? Siapa yang mau jadi hamba? Mau kita menjadi hamba? Ini merupakan satu tantangan bagi kita. Berbicara tentang dunia pelayanan, bagi yang belum terlibat di dalam pelayanan mungkin melihat pelayanan biasa, gampang-gampang saja begitu ya, cuma membosankan aja. Tetapi bagi yang sudah terlibat di dalam pelayanan, kita tahu kompleksitas dari pelayanan itu. Dan waktu kita tahu kompleksitas dari pelayanan itu, pertanyaannya, loh kok aku yang suruh bertanggung jawab? Suruh yang lain aja dong yang bertanggung jawab. Jangan bagianku yang disuruh bertanggung jawab untuk itu. Jadi ini merupakan satu tantangan bagi kita. Karenanya kita perlu mengingat bahwa Injil itu bukan hanya menyelamatkan kita. Injil itu diberitakan, Injil itu dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui darahnya yang mahal. Itu juga memanggil kita menjadi hamba Yesus Kristus. Injil itu juga mengutus kita untuk melayani.
Dan karakteristik dari murid Yesus yang sejati itu ditandai oleh karakteristik ini perlu ada. Kita bisa membedakan itu asli atau tidak asli dari mana. Muncul hati seorang hamba. Saudara, kalau saya sebagai hamba Tuhan, tetapi saya tidak memiliki hati seorang hamba, kira-kira saya hamba Tuhan yang asli atau hamba Tuhan yang palsu? Yang palsu. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya menempatkan diri itu sebagai bos yang perlu dihargai, big boss dari gereja besar, begitu ya. Saya hamba Tuhan yang asli atau hamba Tuhan yang palsu? Hamba Tuhan yang palsu. Jadi karakteristik dari seorang hamba Tuhan adalah memiliki hati seorang hamba. Dan itu adalah karakteristik murid yang sejati. Dan kita dipanggil untuk bersedia melayani dengan setia dan dengan bertanggung jawab. Kita bukan hanya dipanggil untuk mengerti identitas kita, kita juga dipanggil untuk mengerti tugas kita. Jadi untuk menjadi hamba yang setia, kita tidak bisa hanya rela melayani, tetapi kita juga tahu tugas kita itu apa. Untuk hal ini saya ingin memberikan satu contoh lagi, satu ilustrasi untuk memberikan penggambaran. Saudara, lebih baik mana? Kita itu memiliki satu perusahaan ya, dan kita memiliki 100 karyawan ya. Atau jikalau kita memiliki satu proyek pembangunan, kita itu memiliki 100 tukang. Tetapi 100 tukang itu tidak bisa mengerti tugasnya itu apa. Diajarin tugasnya itu apa, dia juga tidak mengerti. Nah, selain itu bukan cuma nggak bisa mengerti, mau mengerti pun nggak mau mengerti. Dan kita punya 100 tukang, 100 pegawai yang seperti itu. Kira-kira berguna atau nggak punya 100? Lebih berguna mana kita itu punya 5, tetapi dia memiliki dedikasi. Dia memiliki komitmen, dia memiliki kompetensi, dia memiliki karakter yang baik untuk mengerjakan itu. Dan dia adalah orang-orang yang tepat untuk mengerjakan itu. 5 sama 100 lebih baik mana? Lebih baik yang 5, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita perlu mengerti tugas kita. Bukan cuma masalah jumlahnya itu banyak ya. Jadi tidak cukup kita itu hanya bersedia melayani. Jikalau kita itu banyak orang tetapi kemudian tidak mengerti apa yang menjadi tugas kita, maka kebanyakan orang itu akan nganggur karena nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Atau pilihan yang lain, bukan nganggur, ngawur. Jadi masing-masing tukang berinisiatif untuk membangun sesuai maunya dia sendiri karena tidak mengerti tugasnya. Jadi tantangan bahwa kita tidak tahu apa yang Tuhan mau itu merupakan satu tantangan. Apakah kita sekarang itu tahu apa sih yang Tuhan mau dari hidupku? Apakah peranku sebagai orang-orang yang dipanggil menjadi hamba Yesus Kristus itu? Apa sih peranku? Apa sih kehendak Tuhan itu bagiku? Kita perlu merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Berbicara tentang mengerti tugas kita masing-masing memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengenali diri kita itu apa, peran kita itu apa, tugas kita itu apa. Mengenali talenta-talenta kita, karunia yang Tuhan berikan, kesempatan-kesempatan kita. Tahu peran kita. Oh, Tuhan itu menghendaki aku menjadi kelingking misalnya, bukan menjadi jempol. Oh, Tuhan menghendaki aku menjadi tangan, bukan menjadi kaki. Jadi kalau kita menjadi tangan, jangan kita ingin jadi kaki. Kalau kita jadi kaki, jangan kita ingin menjadi tangan. Kita perlu mengenali tempat kita
Saya tahu tempat saya di sini, dan jangan sekali-kali saya dijadwalkan untuk bermain piano. Begitu tim ibadah jangan sekali-kali menjadwalkan saya untuk itu. Begitu. Karena kita perlu tahu tempat kita masing-masing sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga perlu mengingat peran dari gereja seperti kita lihat di sini. Gereja itu bukanlah sekedar wahana hiburan, saudara. Bukan tempat entertain gitu sehingga kita datang dan kita mengharapkan untuk mendapatkan entertainment yang memuaskan jiwa kita. Tetapi gereja adalah satu training center, tempat pelatihan, wadah untuk mendewasakan umat Allah, di mana umat Allah itu dibina, diajar. Mengapa umat Allah itu tidak mengerti tugasnya, tidak mengerti identitasnya, tidak mengerti panggilannya? Karena kadang-kadang gereja tidak mengajarkan dengan lebih baik apa itu identitas, apa itu tugas, apa itu yang harus dikerjakan oleh masing-masing individu. Karena itu gereja sebagai satu komunitas itu perlu melakukan pembinaan, perlu melakukan pelatihan, perlu dengan istilah yang lain yang sekarang lagi populer adalah melakukan mentoring. Sehingga masing-masing orang itu mengerti bagiannya dan bisa belajar mengerjakan bagiannya itu dengan baik. Untuknya jemaat, umat Allah di dalam satu gereja itu perlu diajar untuk mengenal Tuhan. Dan untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal kehendak Tuhan, jemaat perlu diajar untuk mengenal firman Tuhan. Karena itu, mengapa di mimbar ini ada eksposisi yang seperti ini. Tujuannya supaya jemaat semakin mengerti firman Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan setelah kenal Tuhan, mengenal firman-Nya, kita perlu diajar, kita perlu berlatih untuk mengenali diri kita. Kita mengenali, kita berpikir itu dengan cara yang seperti apa. Kita mengenali mekanisme pola kerja emosi kita itu seperti apa. Kita mengerti bakat-bakat kita itu seperti apa. Kita perlu mengerti semuanya itu. Dengan kita mengerti semuanya itu, kita mengerti sebetulnya peran kita yang cocok di dalam pelayanan itu apa. Dan ini adalah tugas gereja untuk mengenali jemaatnya itu seperti apa dan cocok untuk terlibat di dalam pelayanan yang seperti apa. Dan bukan hanya itu, kita perlu mengenali konteks hidup kita. Bagaimana konteks keluarga kita? Di tengah-tengah konteks keluarga yang seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Konteks keluarga satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Bagaimana dengan konteks di mana Tuhan itu menempatkan kita? Tuhan menempatkan kita mungkin sebagian sebagai pengusaha, sebagian sebagai orang yang kerja kantoran, sebagian lagi memiliki profesi-profesi yang berbeda-beda. Di tengah-tengah profesi-profesi kita itu jangan dianggap itu bukan pelayanan. Karena Tuhan juga memanggil kita untuk melayani orang-orang di sekeliling kita melalui profesi-profesi yang kita lakukan. Ketika kita buka toko, maka kita melakukan pelayanan kita melalui buka toko. Ketika kita menjadi dokter, kita melakukan peran kita sebagai dokter di sana. Ketika kita menjadi pengusaha, kita menjadikan perusahaan kita itu bukan cuma kingdom dari kerajaan bisnis kita, tetapi itu adalah kerajaan Allah yang kita bangun melalui usaha kita. Ketika kita dipercayakan untuk merawat anak-anak kita sebagai mama, sebagai ibu rumah tangga, maka itu pun merupakan satu bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita mengerti apa yang sebetulnya Tuhan itu kehendaki bagi kita, mengenal konteks kita dan mengerjakan bagian kita di situ. Mungkin di antara kita berkata, aku sudah nggak bisa apa-apa Pak, aku sudah sepuh begitu kan ya, aku sudah nggak punya peran apa-apa. Tetapi jangan lupa, ada begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang dia seakan-akan tidak memiliki apa-apa, tetapi dia bisa mendedikasikan dirinya untuk berdoa pagi, siang, sore, malam. Karena di dalam satu konteks yang seperti itu, dia bisa mempersembahkan hidupnya itu kepada Tuhan. Dan di sini, selain tugas pribadi, ada tanggung jawab dari gereja. Dan sebagai satu gereja, kita perlu mengerjakan bagian kita ini. Pelajaran ketiga yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini adalah setelah kita mengerti identitas kita,
kita mengerti tugas kita, maka kita mengerjakan bagian kita itu dengan setia. Para murid Kristus itu dipanggil untuk setia. Setia bukan untuk memenuhi tuntutan dunia, bukan berdasarkan standar dunia. Dalam hal ini, saya ingin memberikan satu refleksi buat kita sebagai satu komunitas, sebagai satu gereja. Sebagai satu komunitas, sebagai satu gereja, kadang-kadang kita memiliki pikiran yang sama dengan pikiran yang umum. Mau di bidang apapun begitu ya, mau di perusahaan, hal itu juga berlaku. Bahwa keberhasilan itu biasanya diukur dengan hal-hal yang kira-kira semua orang akan setujulah kita berkata begitu. Itu ada A, B, C. A itu apa? Attendance. Jumlah yang datang itu berapa? Kalau kita buka toko, banyak yang datang. Kalau kita buka mall, banyak yang datang. Kalau kita buka bioskop, banyak yang datang. Kalau kita buka rumah sakit, juga banyak yang datang. Kalau kita buka gereja, banyak yang datang. Itu adalah satu tanda dari keberhasilan secara eksternal. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Alkitab, Yesus itu diikuti orang berbondong-bondong. Tetapi Yesus tidak dalam pengertian bahwa dia menjadi beku itu senang ketika semua orang itu datang berbondong-bondong kepadanya. Yesus bahkan memberikan pengajaran-pengajaran yang keras, sehingga malahan banyak sekali yang hilang dan tinggal tersisa murid yang inti. Dan pada waktu tinggal tersisa murid yang inti, Tuhan Yesus bahkan menantang mereka. Apakah kamu juga mau meninggalkan aku? Jadi bukan jumlah attendance yang besar itu tidak selalu ya. Bukan sama sekali tidak berarti, tetapi tidak selalu itu merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Itu adalah satu tuntutan umum, itu adalah satu tuntutan dunia, tetapi kita perlu memahami bahwa panggilan sebagai gereja lebih dari sekedar itu. Lebih dari sekedar itu, karena ada makna rohani yang lebih penting dibanding dengan semuanya itu. Setelah A, ada B biasanya, building. Aset. Ketika kita melihat bahwa building itu berkembang, aset dari satu perusahaan, aset dari satu organisasi itu berkembang, dan waktu kita berbicara gereja, aset dari gereja itu berkembang, maka kita melihat bahwa gereja ini adalah gereja yang bertumbuh. Itu dengan standar dunia, dengan standar umum. Bukan berarti itu salah total, tetapi kita perlu memahami bahwa pertumbuhan rohani, pertumbuhan gereja tidak semata-mata diukur dengan standar dunia yang seperti itu. Kita dipanggil untuk setia bukan hanya pada waktu kita itu terlihat. Saya terlihat setia ketika saya ada di mimbar ini. Di luar mimbar ini saya boleh tidak setia. Bukan itu. Kita dipanggil untuk setia bukan pada hal-hal yang cuma bisa dilihat oleh mata. Tetapi yang tidak bisa dilihat oleh mata, kita itu tidak setia. Tetapi kita dipanggil sebagai murid Kristus Yesus untuk mengejar kesetiaan kita. Bahkan pada saat tidak terlihat, tidak dihargai, dan tidak diperhatikan, tetapi kita terus mengerjakan bagian kita itu dengan setia. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tidak sesuai dengan pandangan dunia, bukan berarti juga kita itu menjadi orang aneh. Tidak ada titik temu dengan dunia, kita itu anti budaya, kita itu anti sains, kita itu anti pengetahuan umum, tetapi kita perlu mengingat bahwa kita dipanggil bukan oleh dunia ini, tapi kita dipanggil oleh Yesus Kristus untuk menjadi pelayannya. Dan kita masuk ke dalam dunia ini, menggarami dunia ini. Dan kita dipanggil untuk setia, bahkan ketika hal itu tidak terlihat, tidak dihargai, atau tidak diperhatikan. Saya akan menutup perenungan kebenaran firman Tuhan ini dengan berbagai refleksi. Yang pertama, apakah aku itu mau menjadi hamba Yesus Kristus? Ini adalah satu pertanyaan yang serius untuk kita semua. Petrus di dalam ayat 41 di sini itu kan bertanya, Tuhan, apakah perumpamaan ini hanya untuk aku, hanya untuk kita, atau untuk semua orang? Dan melalui kisah yang Yesus ceritakan, perumpamaan ini bukan hanya bagi para rasul, bukan hanya bagi Petrus, tetapi bagi setiap kita orang percaya, bagi setiap kita orang Kristen.
Mau kita jadi hamba? Mau kita belajar mengembangkan karakter seorang hamba di dalam diri kita? Bukan cuma untuk performa, tetapi di dalam hati kita muncul hati seorang hamba itu. Apa yang Tuhan itu percayakan kepadaku sih? Coba kita merenung sejenak. Apa yang Tuhan percayakan kepadaku? Apa sih maunya Tuhan itu? Apakah aku sudah mengelola dengan setia apa yang Tuhan percayakan? Tuhan mempercayakan pernikahan setidaknya bagi kita. Apakah kita sudah mengelola pernikahan kita dengan setia? Tuhan mempercayakan anak-anak setidaknya. Apakah kita sudah mengelola anak-anak kita itu dengan setia? Bagi kita yang pengurus, Tuhan sudah mempercayakan GKA Lyon Satelit yang kita sebut LSAT ini. Apakah kita sudah mengerjakannya, mengelolanya dengan setia? Dalam hal apa kita itu harus bertanggung jawab? Bagaimana aku itu menggunakan apa yang dipercayakannya? Tuhan mempercayakan waktu, tenaga, uang, talenta, kesempatan, dan sebagainya. Bagaimana aku bisa menggunakan semuanya itu untuk melayani Tuhan? Untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Saya memberikan waktu sejenak dan doakan kepada Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, apa yang Tuhan itu percayakan kepadaku? Apakah peranku sebagai hamba-Mu? Ya Bapa. Saya memberikan waktu sejenak masing-masing berdoa kepada Tuhan. Bertanya, dan momen bertanya ini bukan hanya berhenti di momen ini. Tetapi sepulang saudara dari tempat ini, tetap bawa itu. Apa sih yang Tuhan percayakan kepadaku? Peran apa yang Tuhan panggil padaku? Untuk aku itu boleh belajar menjadi hamba yang setia. Silakan mengambil waktu teduh sejenak. Kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba-hamba Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami mengingat bahwa ada tugas yang dipercayakan bagi kami. Tolong kami secara pribadi mengerti tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan tolonglah kami untuk boleh mengerjakannya dengan segenap hati kami, sehingga kami boleh menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Dan biarlah Tuhan memimpin kami, menjalani panggilan kami sebagai hamba-hamba Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari cepat sekali